proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sejarah pendudukan Belanda di Nusa Tenggara Barat telah dimulai pada abad ke-18. Keterlibatan Belanda di masa kerajaan dan kedatuan berakhir dengan Perang Cakranegara pada 25 Agustus 1894. Perang ini tercatat sebagai perang terdahsyat dalam pendudukan Belanda di Nusantara selain Perang Aceh. Perlawanan masyarakat Nusa Tenggara Barat dimulai sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga perlawanan terhadap penjajahan Nika dan pendudukan Jepang dalam mempertahankan kemerdekaan. Penggalan-penggalan peristiwa perlawanan ini terjadi di seluruh Nusa Tenggara Barat, mulai dari Ampenan sampai Sapi. Kisah perjuangan tokoh-tokoh perlawanan rakyat ini menjadi bagian sejarah NTB. Di masa mempertahankan kemerdekaan, peristiwa yang dikenal masyarakat di antaranya perjuangan Laskar Banteng Hitam di Lombok Timur, Lombok Tengah, Amuk Sesele dan Rembige, begitu pula dengan Perang Unru di Sumbawa dan Perang Ngali di Bima yang terjadi di masa kerajaan dan kedatuan sebelumnya. Mereka mengangkat senjata melawan Belanda atas nama wilayah masing-masing sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, dikenang sebagai pahlawan atas penjajahan dan penindasan. Adapun para pejuang perang revolusi, negara menghadiahkan penghargaan bintang tanda jasa sebagai pejuang veteran Republik Indonesia. Di dalam sejarah NTB, pada saat perjuangan merebut kemerdekaan, itu satu-satunya pejabat, apakah itu raja, apakah itu apalah tokoh gitu ya, yang masuk dalam pasukan gerilya, itu warganya yang ikut berjuang itu dapat penghargaan gelar pejuang. Di NTB ini yang ikut Sultan Bima itu, yang ikut masuk pasukan revolusi. Kisah kepahlawanan para tokoh pejuang ini, seperti yang tercatat dalam perjalanan masa Nusa Tenggara Barat, diceritakan kembali oleh keluarga keturunan dan saksi mata dari para pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam beberapa peristiwa tersebut. Jumhur Hakim adalah satu dari 4 tokoh perlawanan Nika di Lombok Timur. Penyerangan markas Nika yang terjadi pada 7 Juni 1946 tersebut dipelopori oleh Haji Muhammad Faisal Abdul Majid, Sayyid Saleh, Abdullah, dan Jumhur Hakim yang merupakan kekuatan gabungan laskar rakyat dari berbagai penjuru Lombok dalam pertempuran tak seimbang antara senjata api dan senjata tradisional golok, lewang, dan jungkat. Suara takbir yang mengejutkan tentara Nika membuat peluru-peluru dilepaskan membabi buta. Dalam perlawanan sengit rakyat Lombok, serangan ini menggugurkan 3 tokoh lainnya selain Jumhur Hakim,
pimpinan Laskar Banteng Hitam Pringgasela. Jadi pada waktu itu penyerangan dilakukan pada tengah malam, kira-kira setengah 1 malam. Nah, pada waktu berkumpul di Embong Basari sebelum menyerang, mereka bersepakat untuk meneriakkan takbir. Padahal kan kalau musuh itu sedang tidur, itu takbir kaget kan. Jadi sempat meneriakkan Allahu Akbar. Nah, secara otomatis si Nika ini juga melancarkan serangan karena kaget, serangannya membawa buta. Tapi dari 4 kepala kelaskaran itu hanya beliau yang selamat. 3 itu di pertempuran di tanggal 6 Juni tahun 1940. Pabrik minyak kelapa di Selong itu dipakai asrama Jepang, diduduki Jepang. Setelah Jepang kalah, masih ada di sana, nggak bisa pulang dia kan. Itu datang 46 dah, datang oleh tentara kita mau dilucuti. Nah, sebelum melucuti itu pejuang-pejuang Lombok yang kumpul di Mas Bagi. Sebelum Belanda datang, aku dulu senjatanya itu. Nah, itu kumpul dengan tokoh-tokoh pejuang dan direstui oleh Maulana Syekh. Nah, merestui, saya setuju. Nah, dibantu oleh Maulana Syekh, adiknya yang diperintahkan ikut. Dalam nukilan literatur sejarah populer Nusa Tenggara Barat, perlawanan rakyat NTB melawan pengaruh dan kekuasaan Belanda di masa kerajaan, kedatuan dan kesultanan dipicu oleh penindasan. Di antaranya yang dikenal oleh masyarakat adalah Perang Sapugara pada 1906 sampai 1908 di Sumbawa pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin Shah ketiga yang dipimpin oleh Launru Sinrang. Perang Ngali pada 1908 di masa Sultan Ibrahim, Guru Dana pada 1917 dan tokoh-tokoh perlawanan lainnya. Perjuangan rakyat NTB melawan pendudukan Belanda, Nika dan Jepang secara terorganisir terekam dalam peristiwa penyerangan markas Belanda di Lombok Timur. Namun begitu, sekelumit peristiwa yang terjadi di berbagai belahan Lombok adalah dinamika untuk membebaskan diri dari penjajahan seperti terjadi di Ampenan, Rembige, Sesele, Lembar, dan tempat-tempat lain di Nusa Tenggara Barat. Begitu pula dengan ketokohan Sultan Kaharudin, Laksamana Manambai hingga Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid adalah sejarah yang mengiringi perjalanan Nusa Tenggara Barat. Ayah saya Haji Lalu Muhammad Mahdali alias Haji Halifatur Rahman. Beliau pernah menjadi Ketua BKR, Badan Keamanan Rakyat Republik Indonesia pada saat itu untuk Kabupaten Lombok Barat. Nah, kemudian beberapa tempat telah mengikuti pertempuran-pertempuran. Salah satu di antaranya pertempuran di Sesele. Nah, kemudian peristiwa yang sangat heroik ini yang kami dengar cerita di Lombok Barat adalah ketika perlawanan masyarakat Rembige dan Sesele ini terhadap penjajahan Belanda. Nah, di sana sangat heroik ini tokoh-tokoh masyarakat kita yang ada di Sesele dan Rembige ini secara frontal melakukan perlawanan. Nah, sehingga menurut catatan ini lebih 50 sampai 70 orang Belanda yang tewas pada saat itu. Nah, tapi ini oleh kaum penjajah pada saat itu dirahasiakan. Nah, tapi di mana-mana itu ditemukan itu kepalanya yang sudah terpenggal, kaki tangan yang terpotong. Jadi lai ampona aren amuk Sesele ini memang dengan ngamuk oleh Sesele kan. Jadi saya ngamuk artinya apa? Dia demen kita penjajahannya nganu pajak nganu sekene terlalu berat, akhirnya dia mele bayar pajak terdatengin karena terjauh kampenan dia mele malah yang nguberan oleh Belanda ni kan beraber le pengorong sempit marane kan, jadi trik jalan dengan jalan.
Provinsi NTB sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak lama ikut pula berkontribusi memperjuangkan dan mempertahankan tegaknya kesatuan dan persatuan. NTB sendiri yang dihuni oleh beragam etnis dan sama-sama berjuang untuk kepentingan bersama akan terus membangun dengan sinergi. Sejarah ini akan terus mengingatkan bahwa menyatukan seluruh perbedaan untuk kemajuan bersama menjadi motivasi berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah Nusa Tenggara Barat.